Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online service kami. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Kami juga mengundang Anda untuk tergabung di dalam Connect Group kami. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah komunitas rohani Gereja Mawar Sharon. Bagi Anda yang rindu bergabung, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Persembahan merupakan bagian dari ibadah-ibadah kita. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, Anda bisa transfer atau scan QR Code yang ada di layar Anda. Saya mengajak setiap Anda untuk like, share, and subscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan update terbaru dari kegerakan gereja kita. Mari kita siapkan diri kita untuk kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, sertai kami, berkati kami Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah yang luar biasa ini. Kami percaya urapan-Mu kuasa mengalir tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Anda haus dan lapar untuk beribadah kepada Dia? Mari bersama-sama kita menyembah Dia hari ini. Haleluya! Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Mari katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Kupuji Kau selalu. Mari semua sama-sama katakan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari katakan bersama-sama, begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Mari katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama
betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Haleluya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Mari bersama katakan yang terbaik. Terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Mari bersama katakan Bapak Ibu Saudara. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mari katakan bersama, yang terbaik dalamku, tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Mari bersama, dahsyat, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sungguh Kau kemenanganku Tuhan. Mari katakan sama-sama, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat. Amin. ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan dahsyat, dahsyat, kuat, kuat, penuh kuasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus
Sing majesty, majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, a King of grace divine. Jesus, name above all, and we raise our voice in praise. Say Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing holy. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Sing majesty, majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Say Jesus, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and say, praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you. Say holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty Tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you forevermore. Blessing and honor
we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forever. One more time, sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Ooh, we praise you, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak. Mari angkat penyembahan kita. We praise you, Jesus. Cause your love is beautiful. We thank you, Lord. Mari naikkan penyembahan kita. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sing. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful. Sing, oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high. Your grace is beautiful, your grace is wonderful. Your love is beautiful, Jesus. Your love is wonderful. Say Jesus, Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. We want to forget about ourselves and worship you, and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful, your love is wonderful. We want to live for you, lift your name on high.
grace is beautiful. Your grace is more. God will magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We want to live for you. Live your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Allah Roh Kudus, kami tahu bahwa hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun. Bahkan ketika kami berada di rumah kami, menyaksikan lewat layar kaca. Tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau memenuhi hati kami. Ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang mengubahkan kami. Engkau baik, Engkau baik. Saat-saat ini kami menyadari bahwa ibadah itu sebuah privilege buat kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus akan berbicara buat setiap kami. Jika hari ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan, kami mau berdoa untuk persepuluhan kami. Mari kita angkat amplop persepuluhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau telah memelihara hidup kami. Dan karena Engkau memelihara hidup kami, izinkan kami mengucap syukur dengan mengembalikan 1/10 dari setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami. Kami tahu ini gak cukup, tapi kami tahu dengan ketika kami memberi, hati kami ini aman. Hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kami, bukan harta. Terima kasih. Kami memberi dengan sukacita. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu. Kami siap untuk mendengar. Biar firman yang kami dengar ini mengubahkan kami. Sebab firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan mengerjakan hal yang sempurna dan segera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi rumah Anda, memenuhi hati Anda. Dan saya merasakan bahwa hari-hari ini Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya merasakan ada seperti dorongan yang akan membuat kita gitu ya, di tahun ke depan akan lebih besar dari sebelumnya. Bahkan saya kerasa visi yang begitu besar yang hari ini sama-sama kita kerjakan 2030 300. Kalau untuk regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia 2030 100. Saya rasakan sesuatu yang besar. Dan saya percaya tahun depan akan jadi tahun yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Satu firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Gak kerasa pandemi ini sudah memakan waktu yang cukup lama. Kita gak berhenti sih. Saya percaya justru ketika pandemi Tuhan sedang menyiapkan satu hal yang besar untuk kegerakan berikutnya. Sebelum saya masuk lebih dalam, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seberapa banyak di sini yang berkata saya buatan Allah, kita diciptakan oleh Tuhan Yesus. Angkat tangannya. Setiap kita pasti berkata bahwa saya ciptaan Tuhan.
Kalau kita berkata bahwa kita ini ciptaan Tuhan, seharusnya kita berada di dalam sebuah visi. Kalau kita berkata bahwa kita ini buatan Allah, seharusnya di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita menghidupi visi tersebut. Kita diciptakan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, firman Tuhan katakan seperti itu. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya, kita harus hidupi visinya. Hidup di dunia ini gak boleh nganggur. Visi Tuhan harus tetap dikerjakan. Dan Tuhan sangat rindu membangun dan memakai umatnya melalui hal besar yang sudah disiapkan. Visinya. Coba cross check di dalam hati setiap kita. Ketika kita bergereja, khususnya di dalam gereja Mawar Syaron, kita datang hanya beribadah, kita mendengar firman Tuhan, hanya sekadar kita mau mendengar, atau ketika kita mendengar kita beribadah, justru kita ini sudah menghidupi visi itu. Visi dari gereja Mawar Syaron. Tuhan mau kita ada di dalamnya. Tuhan rindu memakai kehidupan kita. Sebab visi Tuhan itu berbicara sesuatu yang Tuhan secara khusus minta kita, bukan orang lain. Kita yang diminta untuk mengerjakannya. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Dari kitab Nehemia adalah satu kitab yang luar biasa. Karena kitab ini mengajarkan bagaimana cara Allah bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Dan kitab Nehemia ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang rindu memakai kehidupan setiap kita. Melalui kehidupan Nehemia kita bisa belajar. Orang yang biasa, tapi Tuhan bisa pakai jadi alatnya yang luar biasa. Bagaimana ketika Nehemia itu mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem, yang saat itu menjadi visi Tuhan buat bangsa Israel. Ketika ia membangun, ia mengalami pengalaman supranatural. Ia ada mengalami percepatan di dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Mari kita buka sama-sama. Nehemia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15 dan 16. Kita akan mulai dari belakang dahulu. Nehemia pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Bisa siapkan catatannya, bisa buka Alkitabnya. Ayat ke-15 berkata seperti ini. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Garis bawahi 52 hari. Dan ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa di sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. 52 hari Nehemia ini berhasil membangun tembok. Saya sempat melihat gitu ya, kalau tembok Yerusalem itu dibangun butuh waktu berapa lama normalnya. Dan ketika saya search gitu ya, ternyata ada seorang raja yang pernah membangun tembok Yerusalem secara utuh membutuhkan waktu 4 tahun. 4 tahun. Makanya nggak salah jika dikatakan bahwa ketika musuhnya mendengar mereka membangun diselesaikan dalam 52 hari, mereka memuliakan Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman yang Nehemia itu alami. Pengalaman supranatural. Di mana kalau orang di luar sana membangun tembok itu perlu waktu 4 tahun. Tetapi Nehemia sendiri ini memerlukan waktu hanya 52 hari. Kalau Tuhan bisa pakai Nehemia menjadi alatnya, maka saya percaya Tuhan yang sama akan memakai kehidupan kita sebagai pembangun tembok-tembok visi di dalam kegerakan Gereja Mawar Syaron. Di dalam kegerakan regional Jawa Timur, balik ke Pulau Nusa dan Australia. Tuhan akan pakai kita. Visi nggak terjadi di dalam satu malam. Selalu ada tembok-tembok yang harus dibangun, dihadapi, step by step. Kita mundur lagi, Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislew, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani,
salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela pula. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Perhatikan Bapak Saudara, ini adalah gambaran keadaan bangsa Israel waktu itu. Jadi orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada di dalam kesukaran besar. Ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, hidupnya nggak baik-baik. Tembok Yerusalem telah terbongkar, bicara tentang rumah Allah, rumah Tuhan, bicara tentang gereja. Gak ada, runtuh semuanya. Ini adalah sebuah gambaran keadaan yang sulit pada waktu itu. Tetapi perhatikan di ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia ini bukan imam. Bukan imam. Ia juru minum raja, tapi hatinya ketika jiwa-jiwa itu disampaikan oleh Hanani, hatinya itu begitu peka, begitu terbuka atas jiwa-jiwa. Kita pun seharusnya sebagai pengikut Kristus harus punya hati yang sama. Ketika ada visi, dengar visi tentang jiwa-jiwa, harusnya hati kita ini juga peka. Hati kita ini mudah tergerak. Hati kita ini seperti rindu untuk juga turut andil membangun di dalamnya. Nehemia ini punya hati yang begitu peka atas jiwa-jiwa. Kita lihat sekali lagi Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini yang menjadi hati Nehemia. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Perhatikan, Pak Yusra. Kalau kita bicara tentang jiwa-jiwa, hancurkah hati kita? Hancurkah hati kita? Nehemia ini hatinya hancur. Bahkan sampai raja bisa melihat kesedihan yang ada di wajah Nehemia. Lalu ayat kedua, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, perhatikan, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Orang biasa yang bekerja di istana raja dan di dalam keadaannya yang tidak baik-baik saja, keadaan bangsa Israel, dia sebagai tawanan, ia mendapat visi dari Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh, sebab tembok Yerusalem itu adalah lambang keamanan satu kota serta kehadiran Tuhan. Ketika dia mendapatkan visi itu, hatinya itu terbuka. Kepribadian Nehemia ini peka sekali terhadap apa yang Tuhan mau bangun dan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga dengan menghadap raja dia berkata, utuslah aku ke Yehuda untuk aku membangun kembali tembok itu. Seberapa banyak dari kita yang juga punya hati yang peka seperti itu? Ketika visi diberikan,
hati kita berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Pakai aku untuk membangun tembok-tembok visi itu. Nehemia hatinya terbuka. Dia menjadi orang yang berani berkata, utuslah aku ke Yehuda. Utuslah aku untuk membangun visimu ya Tuhan. Nehemia tampil menjadi orang yang Tuhan pakai sebagai pembangun tembok visi. Oh, saya berdoa Nehemia dilahirkan atas gereja ini. Atas gereja lokal di mana Anda berada. Tapi harus tangkap hatinya. Harus tangkap apa sih yang ada di dalam hati Nehemia sehingga Tuhan itu pakai dia. Sehingga Tuhan itu urapi dia untuk melakukan perkara besar. Tidak memilih orang lain tetapi memilih Nehemia. Dan Tuhan sedang cari Nehemia untuk menyelesaikan tembok visinya. Apa sih yang kita pelajari dari Nehemia? Apa yang Tuhan lihat dari Nehemia? Yang pertama bisa yang saya pelajari. Nehemia is a man. Dia adalah orang yang utuh, yang dewasa, a single person. Bukan lonely person. Single person itu adalah manusia dewasa rohani yang tidak berfokus kepada kelemahan atau keadaan. Sehingga ketika Tuhan berbicara tentang tembok Yerusalem, Nehemia ini bisa mendengar dengan jelas sekali visi itu. Dia tahu step-step untuk mengerjakan visi itu. Karena apa? Karena Nehemia dari awal tidak fokus kepada persoalan yang terjadi di dalam dirinya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, firman Tuhan katakan seperti ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Amin. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nehemia punya persoalan. Nehemia tahu bahwa ada persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi di hadapan Tuhan, Nehemia ini berdiri sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang laki-laki yang utuh, yang dewasa, a single person. Gak pernah merasa kesepian, gak pernah merasa bahwa persoalan yang ada itu membuat dia fokus kepada diri sendiri. Tapi justru sebaliknya, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Nehemia justru mau dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Dia tinggal di dalam pembuangan. Tapi ia memilih menjadi pribadi yang gak fokus kepada persoalan. Tuhan gak pernah cari orang yang hebat. Tapi Tuhan selalu melihat orang yang bersikap sebagai laki-laki. Orang yang utuh, orang yang dewasa rohaninya. Orang yang gak berfokus kepada diri sendiri. Sehingga ketika Tuhan berbicara, dia berkata, ya Tuhan, aku mau. Orang laki-laki secara rohani juga berkata ketika Tuhan kasih visi, dia akan berkata, tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak mungkin. Dia akan tetap kuat, dia akan teguh di dalam iman, dan dia hidupnya selalu berjaga-jaga. Amin. Itu yang Tuhan lihat di dalam kehidupan Nehemia. Adakah Tuhan lihat juga itu di dalam kehidupan kita? A man, a single person juga berarti kita gak egois. Gak fokus kepada kenyamanan diri sendiri. Tuhan mencari orang yang cukup dewasa untuk bisa mendengar, mengerjakan rencana Allah yang begitu besar dan begitu luar biasa. Perhatikan ini Pak Saudara. Selama kita masih memikirkan diri sendiri terus menerus, maka kita gak akan pernah bisa nyambung dengan visi Tuhan yang sudah diberikan. Selama kita selalu melihat kepada diri sendiri, gak berani keluar dari zona nyaman,
maka kita nggak akan pernah bisa melihat visi Tuhan itu di dalam hidup kita. Oh, saya berdoa, single person itu lahir. Dan Anda adalah single person. Anda adalah seorang laki-laki, amin. Yang Tuhan mau pakai untuk visi yang luar biasa. Kalau Anda menonton dengan keluarga, coba katakan suami, istri, anaknya, oh kamu laki-laki loh. Kamu adalah seorang laki-laki. Tuhan mau pakai hidupmu. Halo, amin. Amin. Lalu yang berikutnya, apa sih yang Tuhan lihat dari kehidupan Nehemia? Ayat keempat Nehemia tadi, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Yang kedua yang Tuhan lihat dari kehidupan Nehemia adalah seorang wall builder. Seorang pembangun tembok. Pembangun tembok. Pembangun tembok adalah orang yang punya kerinduan membangun walau tahu ada tantangan. Kalau kita baca Nehemia ada tantangannya. Tapi Nehemia juga tahu bahwa dia adalah seorang pembangun tembok. Dia adalah seorang pembangun visi. Jadi apapun tantangannya dia akan lewati. Sebab Nehemia tahu kalau itu visi dari Tuhan, maka ada Tuhan di dalamnya. Yang menyertai, membuat berhasil, bahkan Tuhan yang berperang bagi penghalang-penghalang visi. Nehemia seorang wall builder. Pembangun tembok, tahu yang menjadi kerinduan hatinya apa yang harus ia bangun. Saya nggak buka ayatnya, tetapi ketika kita baca Nehemia ini bangun tembok-tembok, pintu gerbang dari Yerusalem. Ada gerbang domba bicara tentang penggembalaan, ada gerbang ikan bicara tentang jiwa-jiwa. Ada gerbang sampah bicara tentang pertobatan, gerbang lebak, gerbang mata air tentang Roh Kudus. Gerbang kuda tentang doa, peperangan rohani, gerbang lama. Itu kerinduan yang ada di dalam kehidupan seorang wall builder, seorang pembangun tembok. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini ada gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah. Saya tangkap satu spirit yang sama. Itu adalah gereja Mawar Syaron. Kerinduan gereja Mawar Syaron untuk membangun semuanya. Bukankah visi gereja Mawar Syaron jelas, gereja sel yang apostolik dan profetik. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Saya tangkap itu. Gereja kita bergerak sama dengan apa yang Nehemia bangun. 2030, 100 gereja lokal. Seorang wall builder tahu apa yang dibangunnya. Apa yang menjadi kerinduan hati bukan sekedar membangun gereja, no. 2030 100, 2030 300 bukan sekedar kita membangun gereja. Bukan. Tapi di dalamnya bicara tentang jiwa-jiwa. Di dalamnya selalu berbicara tentang jiwa-jiwa. Visi 2030, 100 bukan tentang banyak-banyakan gereja, bukan besar-besaran gereja, tetapi berbicara tentang cepat-cepatan di dalam penuaian jiwa-jiwa. Cepat-cepatan. Ladang telah menguning. Ladang telah menguning. Wall builder itu selalu fokus kepada missionnya sebab dia tahu gak akan ada keamanan di dalam kota sebelum visi itu selesai. Tembok itu selesai, makanya kerjakan di kota-kota Anda. Sebelum 100 gereja lokal di tahun 2030 berdiri, kita belum aman. Kita belum aman. Wall builder, ia akan terus bekerja dengan tangan kanan, tangan kiri, satu tangan membangun, satu tangan lagi berperang. Itu seorang wall builder, ada kerinduan yang besar
untuk membangun visi di dalam hatinya. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Ini menjadi kerinduan. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Seorang wall builder tahu yang menjadi kerinduan hatinya. Nehemia tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Makanya ketika tantangan ada, dia akan tetap bekerja. Ketika tantangan terjadi, tantangan dihadapi, ia tetap berdiri di sana. Karena kerinduannya sebelum tembok Yerusalem itu berdiri. Maka tidak ada kota yang aman. Kita pun sebagai gereja Mawar Sharon, jemaat gereja Mawar Sharon, bahkan saya yang sebagai hamba Tuhannya sekalipun. Oh, saya berdoa, Tuhan berikan kepada kami hati seperti Nehemia ini. Dia seorang wall builder, pembangun tembok, pembangun visi. Dimanapun berada, bahkan melalui cigi-cigi yang ada di kota-kota. Mungkin hari ini gereja Mawar Sharon belum ada di sana. Tapi Anda dipanggil sebagai wall builder. Halo, amin. Amin. Yang berikutnya, kita lompat Nehemia 4 ayat ke-16 sampai 20. Firman Tuhan katakan, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak perisai dan panah mengenakan baju sirah. Sedangkan para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda dan membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa, kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Kota-kotanya terpencar-pencar. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Apa yang Tuhan lihat dari Nehemia? Dia adalah orang yang stand in the gap. Stand in the gap. Menjadi jembatan antara kota-kota dengan visi Tuhan. Menjadi pemersatu jemaat dengan visi Tuhan. Menjadi pengikat visi Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Stand in the gap. Berdiri untuk visi itu. Di saat ada orang yang bekerja sendiri-sendiri, kita di sana berdiri menutup celah-celah yang ada dan mempersatukan mereka dengan visi yang sama. Satu kegerakan yang besar. Di saat ada orang-orang yang mungkin tidak percaya, Nehemia tetap berdiri tegak
dia akan tetap mengerjakan keberanian. Mengerjakan dengan keberanian. Di saat banyak orang diam, dia akan bangkit menjadi orang yang pertama melakukannya. Menjadi orang yang berdiri untuk melakukan visi tersebut. Adakah di tempat ini orang-orang yang stand in the gap? Orang-orang yang mau berdiri buat visi tersebut. Orang-orang yang mau berdiri. Mau melakukannya bahkan kalaupun tidak ada orang yang membantunya sekalipun. Dia tetap stand in the gap. Dia tetap melakukannya. Mengerjakan visi tersebut. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hati saya ketika saya sampaikan ini, Bapak Saudara. Bahwa kita akan melihat satu kegerakan yang besar. Sesuatu kegerakan yang belum pernah terjadi. 2030 100 gereja lokal. Maukah kita berdiri untuk visi tersebut? Halo amin. Halo amin. Yang berikutnya. Nehemia. Kembali ke Nehemia 2 ayat 17 firman Tuhan katakan seperti ini. Berkatalah aku kepada mereka. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Apa yang Tuhan lihat dari Nehemia? Dia adalah orang yang on behalf the land, orang yang berdiri mewakili kotanya. Orang yang berdiri mewakili kota di mana dia berada. Nehemia pun juga sama. Dia berdiri walaupun dia ada di dalam pembuangan. Tetapi dia tetap berdiri sebagai orang Yerusalem. Sebagai bangsa Israel. On behalf the land. Mewakili tanahnya. Mewakili Yerusalem. Mewakili bangsa Israel. Mewakili orang Yahudi. Dia berdiri di sana. Mewakili. Apa yang Tuhan berikan lewat visi itu adalah milik kita, bagian kita, Bapak Saudara. Kota-kota tersebut adalah milik pusaka yang Tuhan sudah berikan melalui gereja Mawar Syaron. Milik pusaka itu perlu kita perjuangkan. Milik pusaka itu perlu peperangan rohani untuk kita rebut. Perlu kita rebut. Kita perlu membangun, kita perlu pertahankan. Karena itu milik kita. Bahkan itu menjadi identitas kita. Itu jadi identitas kita. Engkau yang mendengar firman Tuhan ini. Dimanapun kota tempat kau berada saat ini. Engkau harus mewakili kota tersebut di hadapan Tuhan. Berdiri wakili kota tersebut. Sama seperti Nehemia. Ayo kita kerjakan. 2030 100 gereja. Jadilah orang yang adopsi visi Tuhan menjadi visi pribadinya. Adopsi visi Tuhan. Ini visi Tuhan. Kegerakan yang besar. Tapi jadikan itu menjadi visi kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan kita. Dalam bisnis kita. Dalam pelayanan kita. Dan penggembalaan kita. Bahkan di dalam keluarga dan pernikahan kita. Kita mau satu tujuannya. Visi Tuhan selesai. Visi Tuhan selesai. Nehemia berdiri mewakili Yerusalem sebab ia tahu bahwa tembok kota adalah bagiannya. Begitu juga dengan kita hari ini. Mau gak kita berdiri mewakili kota-kota di mana kita berada? Berdiri mewakili kota-kota tersebut di hadapan Tuhan. Biar melalui hidupku. 2030, 300, 2030, 100. Itu digenapi. Itu terjadi dengan luar biasa. Anda mau dipakai Tuhan, Bapak Saudara? Jadikan visi ini sebagai milik pusaka yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ini bagian kita. Saya ajak Anda untuk kita sama-sama bergerak.
Visi ini diberikan bukan hanya kepada hamba Tuhan. Visi ini diberikan kepada seluruh jemaat di Jemaat Syaron. Halo amin. Halo amin. Visi kita jelas. 2030-100 dan melalui regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Kita punya milik pusaka kota-kota tersebut. Doakan kota-kota tersebut. Ambil bagian buat kota-kota tersebut. Jadilah orang yang dewasa. Jadilah seorang laki-laki. Jadilah pembangun tembok. Jadilah orang yang berdiri. Jadilah orang yang mewakili kota-kota yang Tuhan sudah berikan. Sampai apa? Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai tembok itu selesai dibangun. Sampai visi itu digenapi. Sampai selesai. Dan kita percaya apa yang seharusnya diselesaikan dalam waktu yang sangat lama. Kalau Nehemia perlu 52 hari yang seharusnya 4 tahun. Kita pun sama. 300 gereja lokal dalam 10 tahun. Itu sesuatu yang besar. Tapi dengan bantuan Allah kita. Roh Kudus menyertai. Maka kita akan sampai 2030-300. 2030-100. 2030. 100 gereja di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia akan berdiri. Akan berdiri. Seberapa banyak hari ini engkau yang mau dipakai Tuhan untuk visi ini? Mari angkat tanganmu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Mari tetap angkat tanganmu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, Yesus. Mari kita tutup Alkitab kita. Diam dalam baitmu, amin. Itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapanmu. Ku renungkan firman-Mu. Ku pegang janji-Mu. Ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu.
kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Mari saya ajak setiap Anda yang menyaksikan ini bisa pejamkan mata dimanapun Anda berada hari ini. Seberapa banyak hari ini engkau dan seisi rumahmu, seisi keluargamu rindu masuk di dalam mengerjakan visi yang besar ini. Sama seperti Nehemia, jadilah seorang laki-laki, be a man. Seorang yang dewasa secara kerohanian, secara spiritual. Orang yang tidak berfokus kepada persoalan, tapi berfokus kepada hati Tuhan. Oh, saya berdoa orang-orang seperti ini, kau akan mendengar Tuhan berbicara jelas. Setiap hal yang akan dikerjakannya, kau akan bisa melakukannya. Jadilah seorang pembangun tembok juga. Di dalam kehidupan sehari-hari, jadilah pembangun visi. Melalui apa yang ada padamu. Melalui kehidupanmu. Melalui apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Jadilah pembangun visi, pembangun tembok. Jangan terus berada di dalam zona nyaman. Keluar, bangun temboknya. Bangun visinya. Engkau adalah seorang pembangun tembok, pembangun visi. Sama seperti Nehemia. Ada kerinduan ketika berbicara tentang jiwa-jiwa. Ada sebuah kerinduan ketika berbicara tentang amanat agung. Jadilah pembangun tembok. Jadilah orang yang berdiri, stand in the gap. Buat visi ini. Kalau kau berkata, Tuhan aku mau berdiri ya buat visi ini. Letakkan tanganmu di hatimu. Tuhan kau lihat setiap tangan-tangan. Dan kau lihat kedalaman hati mereka di mana ada kerinduan yang besar di dalam diri mereka. Tuhan, use them. Pakai mereka. Urapi mereka. Lahirkan mereka sebagai Nehemia-Nehemia. Melalui kehidupan marketplace bekerja mereka. Tapi mereka punya inisiatif untuk membangun visi Allah yang besar. Jadilah orang yang berdiri. Dan jadilah orang yang mewakili kotamu. On behalf the land. Dimanapun kota tempat kau berada hari ini. Oh, saya berdoa dari tempat ini. Kebangunan rohani terjadi. Visi itu akan terjadi. Saya melihat orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada pertobatan. Ada pemulihan. Gereja bangkit. Gereja menjadi gereja yang hidup. Visi 2030-100 akan sampai tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan akan kasih percepatan lebih daripada waktunya. Dan sampai tembok-tembok visi itu selesai, kita percaya kita akan tetap berada di dalam panggilan ini bersama-sama. Amin. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam
menyenangkanmu, Yesus. Kerinduan, mari angkat tanganmu, dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Sekali lagi katakan kerinduan. Amin, amin. Dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Yes, amin. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Hidup kami mau menyenangkanmu. Itulah kerinduan hati kami. Kami tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami kerjakan. Pakai kami di dalam setiap area kehidupan kami yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan tidak akan pernah memakai sesuatu yang tidak ada pada kami. Tapi Tuhan memakai apa yang sudah ada. Walaupun itu kecil, Tuhan akan pakai menjadi besar. Tuhan urapi kami, mampukan kami. Dan kami mau melihat biar 2030, 100 gereja lokal. Itu boleh dikenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang menjadikan Engkau besar, menjadikan Engkau sempurna, menjadikan Engkau indah dari Allah Bapa. Kasih karunia, penyertaan, kemurahan dari Yesus Kristus Putranya, dan Roh Kudus yang akan membuka jalan untuk setiap visi, memberikan hikmat, pengertian, menggandeng kekuatan, penghiburan, ditambah-tambahkan sukacita, damai sejahtera yang akan terus membawa Engkau masuk di dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar setiap harinya. Terobosan-terobosan visi terjadi di dalam hidupmu. Bahkan kota-kota di mana Engkau ada hari ini, Gereja Mawar Sharon akan sampai di sana. Kebangunan rohani terjadi. Dan ketika engkau takut akan Allah, berpegang pada firman-Nya, apapun juga yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya Yesus hebat.